Apakah hari kemenangan itu menang dari apa dan atas apa? Apakah kita sudah benar-benar menggapai kemenangan di dalam Idul Fitri? Ikuti terus video saya. Sebelum kita membahas apa itu kemenangan dalam Idul Fitri, alangkah baiknya kita bahas terlebih dahulu pengertian puasa. Karena Idul Fitri dan puasa di dalam bulan Ramadan adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Secara bahasa, puasa berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan. Puasa yang berarti menahan ini juga disebut dalam Quran surat Maryam ayat 26 yang mengisahkan janji Maryam pada Allah untuk tidak berbicara pada siapapun. Inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Dalam ayat ini, Maryam atau Maria, Bunda Yesus Kristus berkata bahwa ia bernadar pada Tuhan untuk berpuasa, di mana yang dimaksud puasa di sini adalah menahan diri untuk tidak berkata-kata pada siapapun. Sedangkan secara syarak, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya. Secara spesifik, yang dapat membatalkan puasa adalah makan, minum, dan berhubungan seksual. Sebenarnya, puasa adalah metafora dari pengendalian atas hawa nafsu yang jika dilakukan secara berlebihan dan dengan cara tidak baik, maka akan menimbulkan bencana dan kerusakan. Ironinya, di saat masuk bulan Ramadan yang seharusnya menjadi bulan pengendalian diri, justru menjadi arena perlombaan konsumsi. Banyak orang berlomba-lomba untuk melipat gandakan konsumsinya. Kita mesti sadar bahwa dari sebagian besar apa yang kita konsumsi saat ini, ada keringat buruh yang dihisap di dalam sistem kerja industrial yang tidak manusiawi. Bahkan di China, ada sistem kerja buruh yang disebut dengan 996, yang berarti bekerja mulai dari pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam selama 6 hari. Betapa mengerikannya orang yang berada dalam sistem kerja seperti itu. Mereka telah direnggut kebebasannya, tak ubahnya mesin yang dipaksa untuk terus berproduksi, dan tidak mendapatkan apa-apa yang mereka produksi selain hanya keterasingan. Padahal mereka adalah manusia yang punya perasaan dan hak untuk mendapatkan kebahagiaan. Di sekitar kita juga masih sering kita dengar banyak sekali buruh yang diperlakukan tidak adil. Tak hanya keringat buruh, sebagian besar komoditas yang kita konsumsi juga ada jejak karbon yang menjadi penyebab utama dari krisis iklim yang saat ini tanda-tanda kerusakannya sudah di depan mata. Dalam laporan yang dirilis International Energy Agency pada tahun 2017, mencatat bahwa terdapat 32.840 miliar ton gas karbon dioksida yang ada di seluruh dunia, di mana 496 miliar tonnya diproduksi di Indonesia. Inilah yang menyebabkan kenaikan suhu bumi yang memicu gelombang panas, mencairnya es di kutub utara, badai, dan lain sebagainya. Bahkan di beberapa kawasan di bumi ada yang telah mencapai suhu 50 derajat Celcius. Misalnya, sejak tahun 2016 lalu, suhu udara di Kuwait mencapai 50 derajat Celcius dan bahkan terus meningkat hingga pernah mencapai suhu terpanasnya 70 derajat Celcius. Demikian juga dengan di India. Saat diterpa gelombang panas ekstrim, suhu harian rata-ratanya 42 derajat Celcius. Bahkan di kota Ahmedabad, suhu bisa mencapai 48 derajat Celcius. Sedangkan di Pakistan, pada saat dilanda gelombang panas pada tahun 2015, suhu di kota Karachi bisa mencapai 45 derajat Celcius yang menewaskan ratusan orang. Dengan demikian, sangatlah penting bagi kita menghayati puasa di bulan Ramadan dalam konteks kehidupan yang timpang, rusak, dan porak-poranda seperti sekarang. Puasa mesti kita maknai secara progresif, tidak hanya sebagai arena penempaan diri secara spiritual, tapi juga sosial. Karena bagaimanapun juga yang spiritual menurut saya selalu melekat pada yang sosial dan bahkan yang material. Melekat pada persoalan gegap gempita kehidupan umat manusia. Misalnya, saat ini kita mesti puasa atau menahan diri dari mengakumulasi secara ugal-ugalan. Menahan diri untuk tidak turut serta dalam membuat kerusakan di muka bumi. Bahkan lebih dari itu, sebisa mungkin turut mengupayakan solusi bagi kerusakan sosial ekologis yang sedang terjadi, dengan membangun tatanan dunia yang lebih adil, setara, dan bahagia, yaitu kehidupan pasca kapitalisme. Jangan sampai puasa kita hanya mendapat lapar dan dahaga, seperti sabda Rasulullah SAW, "Kam min sha'imin laisa lahu min syamihi ilal ju'." Banyak orang saat ini berpuasa, tapi sebenarnya nggak dapat apa-apa selain hanya lapar saja.
Secara sederhana, yang dimaksud orang yang berpuasa tapi hanya mendapat lapar adalah orang yang berpuasa tapi tidak menghayati nilai-nilai dalam puasa. Selanjutnya, apa itu Idul Fitri? Ada yang mengartikan Idul Fitri sebagai hari yang diperbolehkan makan atau kembali makan. Ada juga yang mengartikannya sebagai kembali kepada fitrah. Secara bahasa, kata Id dalam Idul Fitri berarti kembali, dari akar kata ada. Juga bisa diberi arti kebiasaan yang merupakan turunan dari kata al-adah. Karena memang kaum muslimin merayakan 1 Syawal sesuai dengan adat dan kebiasaan mereka masing-masing. Sedangkan kata fitri berarti makan. Berasal dari kata aftara yuftiru yang berarti berbuka atau tidak lagi berpuasa. Dengan demikian, jika kita gabungkan, Idul Fitri berarti hari diperbolehkannya bagi kaum muslim untuk makan atau kembali makan setelah berpuasa di bulan Ramadan. Namun sering juga Idul Fitri dimaknai sebagai kembali ke fitrah yang berarti suci. Ketika digabungkan akan menjadi Idul Fitrah. Kemudian manakah yang benar? Hari raya makan atau kembali makan ataukah hari kembali kepada kesucian? Semuanya benar. Tentu dengan konsekuensi yang berbeda-beda. Jika dipahami sebagai hari diperbolehkan untuk kembali makan, maka selesai sudah obrolan kita. Karena memang syarat-syarat orang muslim dilarang berpuasa di hari raya. Ini juga sebenarnya sejalan dengan kata lebaran yang kerap kita dengar di tengah masyarakat kita. Ini berasal dari kata lebar, yang berarti usai atau tunai sudah puasanya. Jika kita pilih pengertian yang kedua, yakni kembali ke fitrah, kembali ke suci, tentu dengan syarat. Selama berpuasa di bulan Ramadan, kita tidak hanya dapat laparnya saja, tapi makin meningkatkan iman kita pada Allah, menjadi semakin baik secara personal dan sosial, semakin peduli dengan kondisi sosial ekologis yang sedang rusak yang melingkupi kehidupan kita. Slavoj Žižek, seorang pemikir yang dijuluki filsuf paling berbahaya di Barat, melalui karya terbarunya yaitu Pandemik, mengingatkan pada kita semua, setelah ini tak ada jalan kembali ke dalam keadaan normal. Menurutnya, normal dalam bentuk baru harus disusun dan dibangun di atas runtuhan kehidupan lama manusia. Atau manusia akan mendapati dirinya dalam barbarisme baru yang tanda-tandanya memang sudah jelas kelihatan. Yang dimaksud Žižek dengan tidak adanya jalan kembali ke keadaan normal adalah kembali menghidupi moda produksi kapitalisme yang terbukti membawa ketimpangan dan kerusakan ekologis dalam skala yang sangat besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah umat manusia. Bukankah saat ini semakin sulit bagi kita mengamalkan nilai-nilai Islam di dalam sistem kapitalisme? Ya, tentu saja, karena Islam dan kapitalisme tidak kompatibel. Islam mengajarkan kesederhanaan hidup dengan tidak berlebih-lebihan, sementara kapitalisme mengutamakan akumulasi kapital dan memperbanyak konsumsi. Maka tidak heran dalam sistem ini melahirkan masyarakat yang konsumeris. Selain mereka berlomba-lomba dalam mengkonsumsi, juga berlomba-lomba dalam pamer. Entah disadari atau tidak, diktum yang menerangi kehidupan masyarakat hari ini adalah aku mengkonsumsi sebanyak-banyaknya, maka aku ada. Bahkan aku flexing maka aku ada, dan seterusnya. Singkatnya, kemenangan sesungguhnya dalam Idul Fitri di zaman yang penuh dengan ketimpangan dan kerusakan sosial ekologis adalah kebahagiaan dengan bertambahnya kebaikan, baik secara individual maupun sosial. Misalnya ada orang yang semula sangat egois, kemudian menjadi tumbuh dalam dirinya kesadaran sosial setelah berpuasa. Kalau selama puasa Ramadan tidak menambah kebaikan pada diri kita, jangan-jangan kita belum mendapatkan kemenangan sejati. Oke, saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal kita dan Anda semuanya. Saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Selamat berkumpul bersama keluarga dan mohon maaf lahir batin.